Kajian Kitab Dalilul Falihin, Kitab Syarah Riyadus Sholihin, bab 10, hadis yang terakhir sekarang ya. Bab 10 tentang mubadaroh, bersegera dalam beramal soleh. Itulah intinya ya. Bab ke-10 yaitu bab bersegera dalam beramal soleh. Artinya kan tidak ditunda-tunda gitu ya, tidak ditunda-tunda, tidak ditunggu-tunggu. Nah, masalahnya kan mubadaroh dalam beramal soleh itu adalah masalahnya kesempatan. Artinya ya kesempatan itu ketika ada kesempatan beramal soleh itu lewat datang, maka tidak ditunda-tunda untuk dikerjakannya, apalagi diabaikan. Jadi tidak ditunda-tunda, tidak ditunggu-tunggu. Begitu datang kesempatan maka langsung begitu ya dikerjakan. Nah, hadis yang terakhirnya dari bab ini, hadis ke-8 ya, seluruhnya ada 8 ini. Sekarang ini hadis ke-8, hadis yang terakhir. Kalau hadis yang ke-7 kemarin ya isinya itu secara tekstual ya, secara eksplisit. Rasulullah SAW bersabda, badiru itu fi'il amr, kata perintah, berartinya Rasulullah memerintahkan buru-buru. Artinya kan badiru itu bersegeralah, badiru bil a'mal ya, bersegeralah dalam beramal soleh, sab'an karena 7 alasan ya, yang intinya jadi seperti yang tadi ya. Masalahnya kesempatan beramal soleh itu pemberian Allah. Yang kesempatan beramal soleh itu pemberian Allah, itu datang dari Allah, tidak bisa dicari sendiri, tidak datang dengan kebetulan, enggak gitu ya. Amal soleh itu pemberian Allah. Bisa jadi kita menyebutnya ya itulah rezeki itu dari Allahnya. Kesempatan beramal soleh itu Allah berikan kepada seseorang, artinya Allah memberi rezeki kepada orang tersebut. Nah, maka badiru segeralah lakukan amal soleh tersebut. Nah, di hadis yang ke-7 kemarinnya karena 7 alasan. Atau segera lakukanlah amal soleh itu sebelum, katakanlah demikian ya jadinya, sebelum datangnya kemiskinan. Karena kemiskinan itu melalaikan, melupakan, di sininya melupakan. Kemudian karena kekayaan. Jadi bersegeralah beramal soleh sebelum kamu menjadi miskin. Yang kedua, kaya juga jadi alasan, sebelum kamu menjadi kaya. Artinya ketika berubah menjadi miskin, berubah jadi munsian, membuat orang lupa untuk beribadah. Kemudian yang kedua, sebelum kamu kaya juga sama, hanya togo itu keterlaluan, melampaui batas gitu ya, sama akibatnya, melalaikan, melupakan. Kemudian sebelum sakit, yang kelima sebelum tua, yang keenam sebelum mati, yang kelima sebelum mati, yang ketujuh sebelum datang dajjal, datang fitnah, di mana kacau lah situasinya, sangat-sangat Jadi di sini dajjal itu artinya jadi sangat ini begitu, kalau benar-benar gitu dajjal itu sudah datang, maka ini akan jadinya membuat kekacauan itu huru hara. Nah, di mana dalam situasi seperti itu untuk ke arah beramal soleh pun itu sangat sulit. Karena situasinya demikian ya, dengan adanya dajjal. Dan yang ketujuh sebelum kiamat, karena kiamat itu malapetaka yang paling pahit, paling berat bagi manusia.
Itu yang yang ketujuhnya kemarin ya. Di mana awalnya dari hadis itu adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk bersegera beramal soleh. Nah, adapun lanjutannya sebelum sebelum datang 7 perkara: miskin, kaya, sakit, tua, mati, dajjal, dan kiamat. Ini semuanya artinya yang akan menghalangi seseorang beramal soleh. Nah, sebelum datang yang 7 ini maka segeralah beramal soleh. Nah, sekarang yang terakhir nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna hazihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umaru radhiyallahu anhu ma ahbabtul imarata illa yauma izin fa'atahu iyyaha wa qala fatasawartu laha roja'an ud'alaha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi la taltafit hatta yaftahallahu alaik. Fasaro aliyun syai'an summa waqafa lam yaltafit fasoroho ya Rasulullah ala maza uqatilun nas qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa iza fa'alu dzalika faqad mana'u min kadima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Lumayan panjang nih hadisnya nih. Dari Abu Hurairah, ini hadis ini redaksi ini riwayat Muslim, tapi hadis ini sebetulnya di Bukhari juga ada, di Abu Daud juga ada. Nah, sebutlah ini hadis muttafaq alaihnya riwayat di Bukhari dan Muslim. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Nanti kita baca di Bukhari bahkan disimpan di beberapa tempat nih. Hadis ini nih ya. Nanti kita baca salah satunya yang agak beda redaksinya dengan yang ada di sini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar. Ini salah satu perang ya. Khaybar itu nama tempat. Seperti di perang Hunain itu, perang Hunain yaitu di nama tempatnya Hunain. Perang Hunain. Nah, ini perang Khaybar. Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Khaybar. Ini mirip nih, ini hadisnya dengan hadis yang ke berapa kemarin itu, yang kelima, yaitu hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu memberikan, menyodorkan, itunya menunjukkan sebuah pedang. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang akan membawa gitu, siapa yang akan memegang pedang ini? Para sahabat semuanya antusias, tapi harus dengan haknya. Mundur ternyata sebagian ketika Rasulullah menyabdakan demikian. Kemudian Rasulullah memberikannya kepada Abu Dujanah. Nah, padahal saat itunya di hadis yang kelima, padahal Ali bin Abu Thalib kan merasa lebih pantas. Ternyata Rasulullah memberikannya kepada Abu Dujanah. Begitu. Abu Dujanah ini kan apabila sudah mengikatkan kain merah di kepalanya berarti harus ada yang mati. Luar biasa dia Abu Dujanah nih. Nah, sekarang ini hampir sama nih ininya nih ya. Ini waktu perang Khaybar. Rasulullah bersabda nih pada waktu perang Khaybar, sungguh aku pasti akan memberikan bendera ini, bendera nih pemegang, karena ketika berperang itu ya, kalau perang bendera yang diincar, kalau benderanya bisa direbut selesai berarti kalah. Nah, maka yang memegang bendera itu harus orang yang tangguh gitulahnya, harus orang yang tangguh. Saya lupa lagi ada, sahabatnya siapa nih ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia ini diberi ini ya, memegang bendera.
Kemudian sebelah tangannya kena tebas itu senjata musuh sampai ngaplek apa sih? Hampir putus gitu, sampai hampir putus. Akhirnya dia putuskan sendiri. Dia lepas itu tangannya, dia lepaskan sendiri untuk mempertahankan bendera. Nah, karena sebelah tangannya itu sudah kena tebas gitu, hampir putus, dan si tangan yang hampir putus itu malah jadi penghalang. Akhirnya dia putuskan sendiri. Itu sahabat ada yang sampai demikian. Pemegang bendera itu harus yang tangguh orangnya. Nah, ini Rasulullah SAW menyatakan demikian nih ya. Sungguh aku pasti akan memberikan bendera ini kepada seseorang. Yuhibbullaha wa rasulahu. Nah, seseorang yang demikian nih, aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu yadaihi, di mana Allah akan menurunkan kemenangan ini melalui orang tersebut. Nah, semuanya berharap. Nah, jadinya kan semuanya para sahabat berharap nih ya, terpilih. Ya, aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, di mana Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab berkata, tapi bukan kepada Rasulullahnya. Umar bin Khattab berkata sendiri, katakanlahnya, bergumam apa sebutannya nya? Umar bin Khattab bergumam itu, dia berkata, ma'ahbabtul imarata illa yauma izin. Aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada kejadian itu saja. Sangat itu ingin. Artinya pemegang bendera ini menjadi terdepan. Ya, kalau perang kan benderanya di barisan terdepan, bukan di belakang. Itu benderanya, bendera apa namanya, pasukannya bukan di belakang, tapi di barisan paling depan benderanya. Artinya dia pemimpin, itu dialah pemimpinnya perang tersebut. Nah, Umar bin Khattab mendengar Rasulullah menyabdakan demikian. Umar bin Khattab dia bergumam gitu, dia berkata, ma'ahbabtul imarata illa yauma izin. Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada saat itu. Ya, pada kejadian tersebut. Fatasawartu laha roja'an ud'alaha. Maka Umar bin Khattab itu kemudian ini nih seperti ini mungkin. Fatasawartu laha roja'an ud'alaha. Maka aku menonjolkan diri lah, itu apa namanya ya? Ajul dan nyogrok-nyogrok maneh muncik urang mah gituan gitu. Mungkinnya Umar bin Khattab itu supaya terlihat oleh Rasulullah lah. Umar bin Khattab memang kan tinggi besar lagi badannya. Pokoknya ingin lah ya, karena Umar bin Khattab, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada saat kejadian tersebut. Fatasawartu laha, maka aku seolah-olah menampakkan diri lah, menunjukkan gitulah, ingin terpilih. Roja'an ud'alaha. Nah, aku berharap aku terpilih untuk memegang bendera tersebut. Umar bin Khattab melakukan demikian. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada saat itu, sehingga aku sengaja gitu menonjolkan diri, menampakkan diri kepada Rasulullah itu supaya terlihat dengan maksud benderanya itu diberikan kepadaku. Ternyata Rasulullah apal, mungkinnya Rasulullah disebutnya moal mikeun tidak akan memberikan kepemimpinan imam kepada yang menginginkan. Moal mikeun kanu hayangeun. Ketika Umar bin Khattab ingin menunjukkan diri itu supaya terpilih. Cek Rasulullah teh. Umar bin Khattab lagi sebenarnya juga enggak. Hanya ya ini nih, angkelah hanya penjelasannya ya, karena yang menjadikan Umar bin Khattab tertarik nih untuk memegang bendera itu, yaitu karena Rasulullah mengatakan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui orang itu.
Itu yang membuat Umar bin Khattab tertarik gitunya untuk memegang bendera. Nah sehingga Umar bin Khattab melakukan demikian, itunya menunjukkan diri lah pokoknya, menunjukkan diri kepada Rasulullah agar terpilih. Fada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalibin. Kemudian Rasulullah SAW memanggil-manggil, malah memanggil Abu Thalib. Ya, Rasulullah itu malah memanggil Abu Thalib. Kalau di hadis yang Abu Dujadah kan Abu Thalib malah yang menginginkan, gak diberikan lagi oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, fa'atahu iyyaha. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abu Thalib. Nah, nanti di hadis Bukhari ini ada sedikit yang berbeda redaksi ini ya. Waqala, nah Rasulullah SAW menyerahkan bendera tersebut dan beliau bersabda, imshi walatal tafid, pergilah kamu dan jangan menoleh. Ya, pergilah kamu, bukan sendirian ya, karena ini pemimpin ya. Pergilah kamu jangan menoleh. Hatta yaftahallahu alaik, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Pergilah kamu jangan menoleh lagi hingga Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Fasaru aliyun syai'an. Kemudian ya Ali pergi seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah, belum jauh. Summa waqafa, kemudian dia berhenti. Walam yaltafit, dan tidak menoleh. Jadi kan karena Rasulullah tadi jangan menoleh. Pergilah kamu jangan menoleh lagi gitu ya. Hingga Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Nah kemudian Ali berjalan. Baru beberapa langkah kemudian dia berhenti. Walam yaltafit, dan tidak menoleh kepada Rasulullah, berhenti tapi tidak menoleh kepada Rasulullah SAW. Fasoroho, kemudian Ali itu ya bicara jadi harus keras tanpa menoleh. Ininya Ali bicaranya itu bukan menghadap kepada Rasulullah. Fasoroho, kemudian Ali berteriak, ya Rasulullah, alamaza uqatilun nasa, apa landasannya gitu. Ternyata Ali menanyakan ininya, dengan landasan apa harus memerangi mereka? Ya dengan landasan apa gitu aku harus memerangi mereka. Qala, Rasulullah bersabda, menjawabnya, Alinya menghadap ke sana. Iyanya Ali bin Abu Thalib memahami perintah Rasulullah ini secara harfiah. Tong aliuk deui, bener teu aliuk deui. Padahal ngobrol ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Tapi karena perintahnya jangan menoleh lagi, Ali bin Abu Thalib itu tidak menghadap kepada Nabi. Dia membelakangi Nabi, itunya berjalan untuk menuju musuh. Kemudian Ali berteriak, Rasulullah, alamaza uqatilun nasa, dengan landasan apa aku harus memerangi mereka? Qala, Rasulullah menjawab, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangilah mereka hingga mereka mengucapkan tidak ada yashhadunya, hingga mereka bersaksi. Ya, perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa mereka bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Fa iza fa'alu zalika, apabila mereka memenuhi, artinya mereka masuk Islam intinya kan, apabila mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, faqad mana'u minka dima'ahum, maka terlaranglah darah mereka itu bagi kamu. Artinya jangan diperangi lagi ya. Maka terlaranglah darah mereka itu bagi kamu, wa amwalahum, juga harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka itu tergantung kepada Allah. Itulah ya terjemah harfiah nama. Ini juga sudah sangat jelas sih ya, karena ini mirip dengan hadis yang nomor 5
Nah, ini mirip nih dengan hadis yang nomor 5. Rasulullah SAW memberi penawaran ketika berperang. Kalau di hadis yang nomor 5 itu Rasulullah menawarkan pedang, ya siapa yang akan memegang pedang ini? Ternyata para sahabat ranggah. Semuanya gitu antusias mendekat kepada Nabi, minta itu untuk diberikan pedang tersebut. Nah, di sini juga sama. Siapa yang akan memegang bendera ini? Para sahabat semuanya, bahkan Umar bin Khattab saja tadi seperti itu. Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada saat itu, di dalam kejadian yang tadi. Dan Umar bin Khattab mengatakan, aku sengaja gitunya menunjukkan diri kepada Rasulullah SAW dengan harapan bendera itu diberikan kepada aku. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, sampai di sana itu sudah sangat jelas tentang mubadarohnya. Bagaimana para sahabat sangat antusiasnya dalam hal ini kan, sama dengan hadis nomor 5. Para sahabat sangat antusias. Para sahabat sangat bersemangat. Bahkan di hadis ini Umar bin Khattab saja malah ikutan gitunya, terlibat. Termasuk orang yang sangat menginginkan amal soleh, tentunya ini yang menjadi pemegang bendera, itu menjadi pemimpin perang Khaybar. Nah, sampai di situ sebetulnya sudah sangat jelas lahnya tentang mubadarohnya, yaitu antusias, bersemangatnya para sahabat ketika Rasulullah kan menawarkan amal soleh. Berarti kan intinya kan ini Rasulullah menawarkan amal soleh nih, yaitu memegang bendera. Di mana pemegang bendera itu, yaitu menjadi pemimpin perang saat itu. Nah, hadisnya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada perbedaan, ada sedikit lapat. Nanti kita melihatnya ini nih, Umar bin Khattab itunya sampai menonjolkan diri, itulah menunjukkan diri supaya atau ingin itu menjadi orang yang dipilih. Ternyata Rasulullah SAW kan malah menunjuk yang lain. Padahal Ali bin Abi Thalib saat itu tidak ada di sana. Kita lihat nih di riwayat Bukhari ya. Ada beberapa tempat sebetulnya di dalam Sahih Bukhari. Nah, di antaranya ini nih hadis yang ini nih. Di dalam judulnya pun di dalam kitab Sahih Bukharinya Kitabul Maghazi. Kitabul Maghazi itu khusus Al-Maghazi tentang perang. Jadi semua perang di sana ada. Kitabul Maghazi itunya di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, dalam Kitabul Maghazi ini judulnya pun Ghazwatu Khaybar. Perang Khaybar gitu judulnya. Ini hadis yang sama, hanya kita baca terjemahnya saja nih ya. Biar gak terlalu lama, tidak ini durasi, biasa Arab dan kurang lebih sama sih. Kalau yang ini hadisnya, yang meriwayatkan hadis ini Sahal bin Sa'ad. Tadi di sininya di Bukhari juga ada yang dari Abu Hurairah. Tadi di dalam ini Sahih Muslim ini diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Khaybar, sungguh besok, ternyata gitu sungguh besok, bener gitu besok gitu Yauma Khaybar la utian hadhihi rayata ghadan. Nah, ini di sini ada besok, bukan saat itu. Ternyata sungguh besok aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seseorang yang lewat tangannya Allah akan memberikan kemenangan dalam peperangan ini. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, orang tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Kan ada ininya, ada sedikit perbedaan gitu hanya redaksinya dengan yang tadi. Kalau di sini sabdanya adalah aku akan memberikan bendera komando ini kepada seorang laki-laki yang melalui tangannya lah Allah memberikan kemenangan dalam peperangan ini.
Kalau tadi disebutnya mencintai Allah dan Rasulnya dulu, baru itu menyebutkan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ya, Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Sahal berkata, ini kan yang meriwayatkan hadis Sahal bin Sa'ad darinya, Sahal berkata, nah maka semalaman orang-orang memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diberi kepercayaan tersebut. Jadi malam harinya gitu ya, karena ini kan berkata besok aku akan menyerahkan bendera kepada seseorang. Nah malam harinya ya para sahabat ini semuanya memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diberi kepercayaan itu. Keesokan harinya orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah SAW dan setiap orang berharap mendapat kepercayaan tersebut. Ini antusiasnya berarti semua sahabat sama. Di hadis yang kelima juga ketika Rasulullah memberi penawaran memegang pedang juga, di hadisnya kemudian juga diceritakan pada diri sahabat semuanya ada keinginan yang sama, ingin mendapat kepercayaan itu kan memegang pedang tersebut. Ya masing-masing berharap nih, semua sahabat berharap mendapat kepercayaan tersebut. Beliau bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ya mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat menjawab, dia sedang sakit mata wahai Rasulullah. Iya nurek dipercaya dan jadi panon. Jadi dipercaya. Mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat menjawab, dia sedang sakit mata wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bawa dia kemari. Ya Rasulullah memerintahkannya, bawa dia kemari. Rasulullah SAW kemudian mengobati mata Ali bin Abi Thalib dengan ludahnya dan mendoakannya. Mukjizat nih. Rasulullah SAW kemudian mengobati mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya. Seketika itu juga matanya sembuh seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Nah, jadi tidak ada bekas sama sekali ya. Mukjizat luar biasanya. Dasar kudu milik itu dah. Seketika itu juga matanya sembuh seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Akhirnya beliau menyerahkan bendera komando perang tersebut kepadanya. Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita, hanya hingga mereka masuk Islam ya. Nah, beliau berkata, laksanakan dengan tenang hingga kamu singgah di satu tempat tinggal mereka, lalu ajaklah mereka menerima Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah. Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu, hal itu lebih baik buat kamu daripada Lamborghini dan Ferrari. Unta merah tepan unta Abu Lahab atau kendaraan termahal. Ya, sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Di sini harta yang paling baik dari harta yang paling berharga. Nah, mungkin sekarang mau gitulah. Lebih baik daripada eta Jaguar. Lebih baik daripada kararita. Gitu kan ada sedikit perbedaan redaksinya di sini. Ada inubieta. Ternyata Rasulullah SAW itu mana Ali? Ini dia malah nggak ada gitu kan. Tapi memang saat itu Ali tidak ada di sana karena dia sedang sakit mata. Tapi yang lainnya kan menunjukkan antusias yang sama. Semuanya berharap mereka lah atau dirinya lah yang akan dipilih, akan terpilih untuk memegang bendera komando tersebut.
Nah, ternyata Ali bin Abu Thalib begitu diserahi ini juga bukannya menolak. Nyata Ali bin Abu Thalib karena semuanya samalah gitu sahabat banyak pasti Ali bin Abu Thalib bergembira. Nah apalagi kan disembuhkan dulu sakit matanya. Rasulullah SAW menyembuhkan sakit mata Ali bin Abu Thalib dengan ludahnya dan mendoakannya. Tapi tidak setiap kali ada ayo jadi panon deh. Rasulullah terbuka pengobatan klinik mata tuh. Rasulullah jadi buka pengobatan klinik mata naon tinggal gitu lah ku. Cager gitu tah diusap di dengan ludahnya sembuh enggak. Ini mukjizat hanya untuk kejadian ini di mana Rasulullah SAW sudah menetapkan, beliau sudah menetapkan memilih Ali bin Abu Thalib yang memegang bendera komando tersebut. Nah ternyata gitu kan Ali bin Abu Thalibnya dalam kondisi demikian sakit mata disembuhkan dulu oleh Rasulullah. Itu mukjizatnya, emang Rasulullah bisa menyembuhkan sakit mata dengan ludah enggak? Atau bisa buka praktek resok. Klinik mata eta mah rek nu plus, rek nu min, rek nu silinder. Gitu pokoknya mah sager. Mata merah, mata berair sok mata naon deui pokoknya mah. Nah, kita lihat dari sini ya, dari penjelasan kitab ini ada beberapa catatan meskipun hal pokoknya mengapa hadis ini dimuat dalam bab mubadarohnya sudah nampak gitulahnya. Wajhul istidlalnya sudah jelas. Yaitu apalagi tadi di Sahih Bukhari yang menurut Sahal bin Sa'ad besok harinya kan para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah SAW dan semuanya punya keinginan yang sama, yaitu dipilih oleh Rasulullah untuk memegang komando. Umar bin Khattab saja sampai seperti ini. Kalau di dalam riwayat Muslim tadi Umar bin Khattab mengatakan kan aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada kejadian itu. Ya, Umar bin Khattab berarti kan sebetulnya nggak pernah gitu untuk urusan apapun ke depan menunjukkan diri supaya dipilih, nggak pernah. Dan ternyata Rasulullah SAW pun benar disebut ulah jangan memberikan kepemimpinan kepada yang mau, tong dibikinkan hayangan. Sebut ulah mikeun itu jangan ulah mikeun jadi pamimpin kan hayangan. Umar bin Khattab tidak terpilih. Tapi soal mubadarohnya itu poin itu yang terkait dengan tentang itu mubadaroh fil a'mal, karena yang yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah amal soleh yang luar biasa, menjadi pemimpin perang itu kan, menjadi pemimpin perang ini amal soleh yang luar biasa nih yang ditawarkan oleh Rasulullah. Apalagi di riwayat Bukhari tadi bukan saat itu, sehari sebelumnya berartinya, karena di dalam hadis tadi besok aku akan menyerahkan bendera komando peperangan ini kepada seseorang. Nah semuanya berharap. Itu antusiasnya itu eta mubadaroh nama antusias, artinya antusias, semangat tinggi, ya artinya bersegera kalau demikian. Akilah contohnya misalnya bagaimana seseorang menyikapi sholat, kurang izinnya karena sholat ini anggarnya ada amal pokok kan, ibadah pokok adalah sholat. Bedakan berarti orang yang menanggapi urusan ibadah sholat itu dengan antusias, semangat tinggi pasti di awal waktu karena ingin segera kan, karena sangat menginginkan gitu kan. Ya beda dengan orang yang sholat lohorna setengah tilu, antusias di mana coba kalau demikian? Kan tidak nampak kan semua antusias dengan sholatnya, woro-woro ada hari-hari engke setengah tilu mun lohor mah. Nanti asar setengah 5, jam 5, bahkan sudah dekat ke maghrib, antusias ya kalau pelaksanaannya demikian.
Kalau yang antusias justru yang seperti inilah boleh disebutnya. Kalau yang ini nih, artinya antusias, semangat tinggi itu dalam mengerjakan sholat, malah akan seperti ini tahjir kan, karena Rasulullah sudah menyabdakan soal tahjir. Malah sudah bersiap sebelum tereh adan. Tinggalkan yang lain itu kan, kemudian bersiap untuk sholat. Nah itu sangat kelihatan. Nah iya tah mubadaroh itu tah untuk amal apapun. Setiap ada amal soleh, artinya itu tadi di naon sebutnya kita kalau boleh saya katakan seperti ini, artinya ditanggapi dan disikapi dengan antusias, dengan semangat tinggi. Ini urusan amal soleh. Urusan amal soleh itu disikapinya dengan antusias dan semangat tinggi. Pak boro-boro gitu kan, inta Pak boro-boro. Nah sangat kelihatan nih di sini dalam kejadian ini. Bahkan sudah menjadi perbincangan pada malam harinya ngararobrol. Sahanya sugana atuh ya urang ya. Wis bisa biasa. Ini para sahabat kan ngobrol gitu kan malam harinya semuanya, tapi kan ada yang hare-hare itu para sahabat. Ini anggaplah demikiannya. Ada nggak sahabat yang tidak antusias untuk mendapat kepercayaan Rasulullah? Apa sih yang diberikan oleh Rasulullah? Ini kan amal soleh. Yang ditawarkan oleh Rasulullah itu adalah ini amal soleh. Bahkan kalau contoh yang ini kan amal solehnya pun itu kan memang ini amal soleh yang besar. Siapa yang tidak mau? Sehingga para sahabat itu pada malam harinya, mereka lah berbincang, siapa nih ya yang akan dipercaya oleh Rasulullah? Mudah-mudahan saja saya bisa nyebrang heula atau cek itu cek jadi bisa nyalus ke saya tuh. Ada ini tanya sebut mubadaroh teh, bersegera melakukan. Nah itu kan tidak mungkin. Ini coba nih ya, boleh digarisbawahi. Tidak mungkin untuk bersegera melakukan kalau menanggapi dan menyikapi urusan amal solehnya tidak dengan antusias dan semangat tinggi. Ya tatan salat asar jam 5 mana nggak kelihatan kan antusiasnya. Bahkan keasikan gitunya melakukan sesuatu. Cangkat-cangkat, tereh maghrib, kakara buru-buru asar, mau diberi bendera, mau aku nabi gitu mah. Ayah perang lagi, mau ayah perang mau diajak mau, tuh, pun ayah perang mau diajak, ku nabi gitu, mah sih sholat lah bener kan sih, sebenarnya cek nabi itu jeung hayang milu perang. Menanggapinya mulainya dari sana memang itu kan, bagaimana seseorang menanggapi, menyikapi urusan amal soleh. Kalau itu contoh lain ya sholat, coba kita contohkan sholat. Seperti apa seseorang menanggapi dan menyikapi urusan sholat? Ya lihatlah pada pengamalannya. Karena kan kelihatannya bagaimana seseorang menanggapi dan menyikapi. Kalau yang menanggapi, menyikapi sholat dengan serius, moal aya lohor jam 2:30 kakara, tadi naon wae tuh. Artinya kan dia tidak menanggapinya dengan serius. Karena emang dari tadi kemana aja? Emang dari tadi apa saja? Sampai jam 2 kah misalnya? 2:30 barulah mengerjakan zuhur. Jam 4 itu jam 5. Apaan tadi keur badminton? Aduh, apaan tadi keur nepak. Beres badminton tuh ngaresang nya capek, tuluy nya HP itu teh. Itu karasa setengah gedep kok jelang wedar sieun tereh maghrib. Wah ini parah ini. Ya bama salat asar nanti make baju nu tadi urut badminton yang kesang jeung kalotor. Ya Allah kumaha menanggapi dan menyikapinya itu kan nanti akan nampak pada pelaksanaannya. Ya akan nampaknya pada pelaksanaannya. Tadi betul ya tadi begitu ya zaman ayeuna mah kitu lah ayeuna mah sok araraneh jadi ningali nanti araraneh ayeuna mah di mana gitu ningali bukan semuanya sering ningali jadi teh ngariung tapi masing-masing di HP-na atuh kana ngariung masih di imah serangan gitu mah teu kudu ngariung gitu mah
ting kontes HP berhenti naon teh. Ini kumpulan sering itu melihat yang demikian ngariung itu seperti tapi sararea we nya pang HP tur naon ngariung. Tah anu kararitu tah dari jadi kalau contohnya salat gitunya tadi ketika masuk waktu salat bahkan azan terdengar apa sih yang dilakukan? Nah kewe asar nama 4:30 itu jam 5 itu sangat kelihatan itu kan jelas ditunda-tunda kan berarti kan itu menunda-nunda kan sebetulnya menunda-nunda sholat sampai jam 5 eta menunda-nunda tak jauh dari ini yang apa namanya di bab sekarang ini al mubadaratu fil a'mal. Tapi ternyata kan demikian nih, ternyata kan bagaimana seseorang bisa bersegera dalam beramal soleh kalau menanggapi amal solehnya juga tidak serius, ya menanggapi urusan amal solehnya juga tidak serius, menyikapinya juga tidak serius, ya seperti itulah akibatnya. Kalau mubadaroh ini artinya tadi kan segera, tidak ditunda-tunda. Kalau orang yang mengerjakan salat asar jam 4:30, jam 5 itu salat yang ditunda-tunda bukan? Itu salat yang ditunda-tunda bukan? Emang ditunda-tunda itu sampai masuk maghrib. Mun satengah genep henteu tuh ditunda-tunda, itu kan masih waktunya. Ditunda-tunda mah nepi ka asup maghrib. Atuh eta lain kitu atuh maknana ge. Ternyata etanya dari sana mulainya dasarnya atau apa namanya awalnya bagaimana yang disebut al mubadaroh fil amal, ya bagaimana kita menanggapi berarti bagaimana kita menanggapi dan menyikapi urusan beramal soleh. Nah ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahkan di hadis yang ke-7 kemarin kan, di hadis pertama dan hadis ke-7 benar kan hadis pertamanya anu eta teh dengan redaksi gitunya dengan kata perintah. Kalau nggak salah hadis pertamanya yang tentang mubadaroh ini, iya benar kan? Hadis pertama ini Rasulullah kan hadis pertama kan isinya badiru bersegeralah buru-buru bil amal, bersegeralah dalam beramal soleh. Kalau di hadis pertama sebelum datang fitnah. Ternyata kalau di hadis yang ke-7 kemarin Dajjal berartinya sebelum datang Dajjal, karena apabila Dajjal itu muncul maka kacau situasinya. Ini berarti sangat apa namanya menghalangi, itulah sangat menghalangi itu siapapun untuk beramal soleh. Maka di hadis yang ke-7 tadi buru-buru sebelum ada Dajjal. Nah di hadis yang pertama nih dan di hadis yang ke-7 itu bentuknya kata perintah bersegeralah dalam beramal soleh. Ketika ini ada beberapa catatan lahnya sedikit dari kitab ini. Perang Khaybar itu terjadi tahun ke-7. Nah ininya pengetahuan nih ya, perang Khaybar itu di Mekah. Khaybar itu di Mekah hanya salah satu, itulah pinggiran, mungkinnya pinggiran itu ada perkampungan. Kalau kota besarnya katakanlah kota besarnya Mekah. Nah Khaybar itu nama daerah pinggirannya kampung kecil namanya Khaybar. Kalau sekarang nih Khaybar itu jadi ini tempat peternakan unta. Tahun kapan gitu ya. Nah ternyata peternakan itu bermasalah. Biasalah penyakit hewan itulah, kena penyakit hewan, maka peternakan unta itu ditutup. Nah kalau tidak ditutup, biasanya kalau yang haji itu atau umroh ke sana ke Khaybar itu, yaitu melihat peternakan unta sekaligus membeli susu unta. Satu wadah kecil teh 10 real itu telahnya. Ya geus atuh saumur hirup sakali ngasaan susu unta. Susu unta tadi di Khaybar tah peternakan teh. Nah, Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7. Ke-7 yang mana nih?
Ketujuh setelah hijrah tentunya ya, karena kalau sebelum hijrah Rasul nggak pernah perang. Jadi tahun ketujuh setelah hijrah. Karena hijrah Rasulullah itu kan tahun ke-10 kenabiannya, setelah 10 tahun menjadi nabi Rasulullah hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Nah selama di Makkah Rasulullah nggak pernah perang. Jadi tahun ketujuhnya ini tahun ketujuh hijriah berarti kan, karena tahun pertamanya kan tahun hijrah. Ya tahun itulah tahun ketujuh hijriah. Kemudian makna ini yang maknanya aku akan memberikan kepada ini bendera komando perang ini kepada seseorang yang seperti ini nih, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Eta yang membuat Umar bin Khattab tertarik deh. Aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah yang membuat Umar bin Khattab amat menginginkan gitu tanya bendera tersebut saat itu. Nah yang disebut dengan mencintai Allah dan Rasulnya adalah ini penjelasan umum saja sebetulnya nih ya. Yang mahabbatul abdi lillahi wa rasulihi, yang disebut dengan seseorang mencintai Allah dan Rasulnya adalah al-imanu bihima wattiba'u ma ja'a bihi. Tak itu beriman deh. Yaitu beriman. Mencintai Allah itu adalah beriman kepada keduanya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wattiba'u ma ja'a bihi, dan tiba mengikuti apa yang dibawa oleh beliau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nih kata berikutnya nih ya yang ada penjelasannya di sini. Yang ini nih, ba'du husuni Khaybaro. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangannya atas sebagian itunya atau penduduk Khaybar. Wa kana zalika bada irsaliha ma'arrajulaini min kibari sahabati. Sebelumnya pernah Rasulullah itu mengutus 2 orang sahabat lah gitunya. Sebelumnya pernah Rasulullah SAW itu mengutus 2 orang sahabat. Di sini sebutnya sahabat senior lah. Min kibari sahabah. Rasulullah pernah mengutus 2 orang itu sahabat ke sana. Wa ma kana al-fathu ala aidihima. Tapi ternyata gitu ya, Allah tidak menetapkan, Allah tidak menakdirkan mereka itu takluk, mereka itu mengikuti utusan Rasulullah SAW. 2 sahabat utusan Rasulullah SAW tersebut. Kemudian, inilah kemudiannya Rasulullah SAW sendiri itu yang datang ke sana. Ini bersama rombongannya bersama pasukannya para sahabat. Nah sebelumnya berarti sebelum terjadi perang Khaybar itu Rasulullah mengutus 2 orang sahabat senior, tapi oleh mereka ternyata ditolak. Artinya Allah tidak gitu sebutnya, Allah tidak menakdirkan penaklukan Khaybar itu melalui 2 orang sahabat yang tadi. Nah, kemudian ini ada yang perlu lagi nih. Umar bin Khattab tadi mengatakan katanya, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada kejadian itu saja. Laisa hubbuhu laha. Umar bin Khattab itu bukan laisa hubbuhu laha li zatiha. Bukan karena sebagai menjadi bukan yang Umar bin Khattab begitu menginginkan itu bukan maksudnya bukan hanya sekedar menjadi pemegang bendera. Bukan jadi pemegang bendera itulah, hanya sebetulnya bukan itu yang sangat diinginkan Umar bin Khattab. Innama huwa likauniha alamatan lihubbi zalikal amiri lillah. Tapi ini karena Rasulullah ini yang membuat Umar bin Khattab sangat tertarik ya. Rasulullah kan menyebutkan, aku akan menyerahkan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya.
Nah, Umar bin Khattab itu menginginkan memegang bendera itu bukan semata-mata menjadi pemegang bendera, tapi kan Rasulullah sudah menyebut orang yang akan diserahi bendera tersebut orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, Umar bin Khattab itu sangat menginginkan itu karena Rasulullah sudah menyebutkan menjadi pemegang bendera tersebut itu adalah ciri, berarti itu ciri bahwa orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tata yang tertarik, yang membuat Umar bin Khattab tertarik, sabda Rasul sendiri yang mengatakan, aku akan menyerahkan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya bukan hanya sekedar menjadi pemimpin, menjadi pemegang bendera, tapi dari sabda Rasulullah tersebut yang memegang bendera itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu Umar bin Khattab itu ingin itu terlihat. Ya, Umar bin Khattab itu ingin menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lihubbilahnya ini ingin menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ini ada beberapa lagi nih ya yang perlu dijelaskan. Rasulullah SAW tadi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, pergilah kamu dan jangan menoleh lagi. Itu kan ya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, pergilah kamu dan jangan menoleh lagi sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Ini maksudnya adalah isbir alal jihad. Pergilah kamu jangan menoleh lagi. Ini maknanya adalah bersabarlah kamu dalam berjihad. Wa tarkil iltifati ila an yaftahallahu alaika. Janganlah kamu menoleh ke mana-mana, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Artinya di sini bersabarlah dalam berjihad, dalam hal ini perang nih jihadnya. Bersabarlah dalam berjihad dan janganlah tergiur itu oleh apapun yang ada di kanan kiri kamu itu sehingga mengganggu fokus kamu. Iya maknanya tanya isbir alal jihad, bersabarlah kamu dalam berjihad, wa tarkil iltifati ila an yaftahallahu alaika. Dan janganlah kamu berpaling ke sana kemari itulahnya sehingga mengganggu tersebut nanti, sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus kamu itu di dalam berjihad tersebut hingga Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib itu kan baru beberapa langkah kemudian dia bertanya, Rasulullah, apa landasannya? Saya perang ini landasannya apa? Bicaranya itu tidak sambil menghadap kepada Rasulullah karena Rasulullah memerintahkan jangan menoleh. Artinya Ali bin Abi Thalib di sini memahaminya secara harfiah, jangan menoleh. Ngobrol kok Ali bin Abi Thalib ke sana, Rasulullah di belakang. Kumaha ya Ali bin Abi Thalib tadi? Dia berjalan, katakanlahnya dia berjalan gitu meninggalkan Rasulullah. Kan Rasulullah memerintahkan tadi, berjalanlah kamu. Jangan menoleh lagi hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Baru beberapa langkah, nah Ali bin Abi Thalib ada yang teringat, mungkin dia harus menanyakan apa landasannya nih? Saya pergi ini landasannya apa? itu Nabi di tukang. Tadi tanya, ya Rasulullah, alamaza uqatilun nas. Wahai Rasul, ya dia jadi berteriak-teriak, jadinya kan sudah melangkah bukan berhadapan dan tidak menghadap ke Rasulullah. Saat itu Ali memahaminya jangan menoleh itu secara harfiah sehingga dia bicaranya sambil membelakangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa alasannya saya ini harus pergi ini apa nih? Tadi idenya perangilah mereka hingga mereka mengucapkan sehingga mereka bersaksi
Nah, tadinya alasannya. Nah, tentu ininya sangat tidak mustahil. Kalau yang dimaksud jangan menoleh itu yaitu al-hassu alal ikdami wal mubadaroh. Al-hassu alal ikdami wal mubadaroti ila ma umirobihi. Sangat mungkin ini nih yang dimaksud. Bahwa yang dimaksud jangan menoleh itu adalah anjuran, dorongan dari Rasulullah SAW agar terus gitu maju terus, ya bukan terus maju, agar maju terus, pantang mundur. Ya tak serius berarti masalahnya makan, ya gitu lakukanlah dengan serius, jangan banyak menoleh. Sangat mungkin ini maknanya Rasulullah mengatakan pergilah kamu jangan menoleh. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan memerintahkan demikian itu adalah al-hasu alal ikdami, agar dorongan Rasulullah untuk bersegeralah gitunya menghadap gitu. Apa sih bahasa kitanya ya? Ya bersegera melakukan apa yang dikerjakan, wal mubadaroti ila ma umirobihi, dan mubadaroh terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. La tatasarruf, janganlah kamu tetahlah la tatasarruf teh untuk orang ulah teh luar leor, alah naon itu da gitu maksudna mah tong luar leor ulah lu punggal pengkol. Artinya jangan tergiur oleh ini, tergiur oleh itu, sing fokus gitu tah ya yang fokus, konsentrasi, jelas nih apa yang harus diamalkan. Karena kan jelas kan apa yang harus diamalkan di sini. Ya tapi kan ini pelajarannya kan untuk amal apapun sama, ya sing fokus lah berarti, karena kalau sudah jelas nih ada amal soleh di hadapan, lalu bersegera mengerjakan dan jangan banyak belok sana belok sini, ulah lebal luar leor gitu, belok sana belok sini, jadi tidak konsentrasi, jadi tidak fokus. Jadi anjuran seperti ini nih, al-hasu alal ikdami wala la tatasarruf, janganlah kamu jangan belok kanan belok kiri belok arah, ba'da liqa'i aduwika, setelah kamu berjumpa dengan musuh kamu, hatta yahsulal fathu, hingga kemenangan itu bisa diraih. Ya kalau yang dipilihnya Ali bin Abu Thalib pantas lah, Ali bin Abu Thalib itu mana ada nggak sebut, kalau dalam bahasa kita nggak ada kamusnya Ali bin Abu Thalib mundur. Bahkan Ali bin Abu Thalib ini seringnya terpilih itu untuk menjadi orang yang memulai peperangan. Ali bin Abu Thalibnya justru sering terpilihnya menjadi orang yang memulai peperangan, yaitu 1 lawan 1 dulu asalnya dari pihak yang berperang ini, 1 lawan 1 itu, kemudian mereka rek benjang, rek gulat, rek mau silih apa, itu sebagai tanda resmi berarti peperangan dimulai. Ali bin Abu Thalib biasanya, dan musuh-musuh itu takut kalau mendengar siapa dari kaum muslimin siapa yang maju, Ali, wah aing euy mana atuh Ali bin Abu Thalib baru pernah sekedar di Jeruk Bali atuh sok sekedar kumaha tadi di perkat Ali bin Abu Thalib ngacelang nepi ka mana. Itu seringnya Ali bin Abu Thalib yang terpilihnya yang ketika memulai peperangan. Nah ada ini nih, ada satu kesimpulan nih di sini, ada satu kesimpulan. Wafil hadisi ad-du'a'u ilal islami qoblal qital. Jadi Islam itu tidak menjajah. Ad-du'a'u ilal islam qoblal qital. Pasti sebelumnya, di perang ini kan ada, sebelumnya kan ada Rasulullah mengutus 2 orang berdakwah, makanya perang keduaan, perang keduaan, datang ke Khaybar ngajak perang, baringan datang ngenduaan, bukan, tapi
disampaikan dulu itu sebelumnya itunya sebutnya apa namanya tablignya, menyampaikan, kemudian dakwah, mengajak. Seperti kemarin teh di surat naon teh anu kaum surat Yasin ya, kaum Antokiyah. Rasul Nabi Isa mengutus 2 orang. Ternyata tidak mempan. Datanglah orang ketiga gitu kan yang mengingatkan kaum tersebut, ini yang 2 orang ini benar nih itu yang disampaikannya. Ternyata kaum Antokiyah itu malah iya dar hiji deui nambahan deh. Dibunuh akhirnya kan kaum yang orang ketiga ini malah dibunuh. Memang dulu di zaman nabi-nabi sebelumnya nggak ada perang. Nabi Nuh tidak perang dengan kaumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa itu nggak perang dengan kaumnya. Hanya di zaman Rasulullah ada perang. Tapi sebelumnya gitu, sebelum terjadi peperangan, Rasulullah itu menyampaikan dulu sebelumnya. Kalau untuk perang Khaybar tadi Rasulullah sebelumnya menyampaikan mengirim 2 orang utusan. Jadi artinya ini kan kesimpulan penting nih. Islam itu bukan menjajah ke sana kemari, bukan. Rasulullah mengutus dulu nih. Ini kesimpulannya demikiannya. Ad-du'a'u ilal Islam. Mengajak. Diajak ke dalam Islam qoblal qitali, sebelum peperangan. Nah, kalau tidak mau, misalnya tidak mau sebutannya didakwahi lah. Namun seperti apa gitu, apa memang harus terjadi perang seperti ini atau bagaimana? Tapi yang pastinya Rasulullah tidak pernah datang ke satu kaum kemudian menjajah, memaksa mereka masuk Islam. Bukan begitu Islam. Di antaranya kan di dalam Al-Qur'an sendiri kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan itu dalam beragama. Eta meureun dalilna teh jadi nyarase we milihan nu garampangna teu kudu maksakeun cenah ibadah naon ayat eta teh jadi kitu atuh sok araraneh wae. La ikraha fiddin enggak ada paksaan. Sok setengah genep we tuluy asar teh nya. Gitu eta mah tidak ada keseriusan eta mah tadi malah tidak nampaknya antusias kesungguhan dalam mengerjakan ibadah salat. Tak itulah ieu mah beres tah bab ke hadis ke-8 bab 10 tentang mubadaroh. Tadi inti nama demikiannya, mubadaroh itu artinya kan bersegera dalam beramal soleh. Ternyata itu tidak bisa itu kalau memang di dalam dirinya gitu tanggapan bagaimana seseorang menanggapi dan menyikapi urusan ibadah, urusan amal soleh, itu sangat menentukan, itu yang menjadi dasarnya. Kalau menanggapi, menyikapinya tidak serius, ya jangan harap pelaksanaannya serius. Tidak bisa, ya jangan harap pelaksanaannya juga serius karena menanggapinya juga seperti itu. Orang yang akan melakukan bahkan bersegera gitu dalam beramal soleh itu kalau menanggapi dan menyikapi urusan amal soleh itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ini contoh-contohnya di hadis yang tadi, ini contohnya bagaimana para sahabat yang sedemikian antusiasnya. Kalau di sini contohnya bahkan Umar bin Khattab pun sampai mengatakan tidak pernah aku menginginkan kepemimpinan kecuali pada kejadian ini ketika Rasulullah memberi penawaran menjadi pemegang bendera, di mana Rasulullah menyebutkan pemegang bendera itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah itu yang membuat Umar bin Khattab tertarik.